Nah, ada yang menarik nih di ayat yang kelima. Untuk rasi-rasi bintang. Nah, ini bagi yang suka rasi bintang, siap-siap ya untuk dihancurkan. Shalom Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan tetap semangat, tetap optimis menghadapi segala hal persoalan dalam kehidupan kita pada hari ini. Kita yakin Tuhan menyertai kita sepanjang hidup ini. Dan kita akan merenungkan dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-30. Nah, ini agak panjang begitu ya. Ayat 1 sampai dengan yang ke-30. Nah, kita bisa melihat di sini reformasi yang dilakukan Josia, kalau yang kemarin perubahannya dituntut dari dirinya sendiri, lalu dia menuntut bangsanya untuk melakukan satu perubahan atau mereformasi bangsanya. Kalau kita lihat di ayat yang kedua, dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan kitab-kitab Taurat itu ya. Sehingga rakyat itu mau melakukan dengan segenap hati perubahan-perubahan tersebut. Memang kita di sini akan menjadi ini ya, maksudnya apakah benar rakyat itu melakukan satu perubahan begitu. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga, sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, gitu ya, untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa seluruh rakyat itu memang mendukung perubahan tersebut, reformasi tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Yosia? Wow, luar biasa. Baik itu dari mesbah, imamnya, persembahannya, tempat-tempat yang mungkin dianggap bukit-bukit pengorbanan dan lain sebagainya itu dihancurkan oleh Yosia. Nah, ada yang menarik nih di ayat yang kelima. Untuk rasi-rasi bintang. Nah, ini bagi yang suka rasi bintang, siap-siap ya untuk dihancurkan. Ya, memang jangan jangan percaya dengan rasi bintang. Jangan membaca rasi bintang kalau saran saya begitu ya. Karena jelas dalam dalam perubahan reformasi dewa Baalnya Yosia, rasi bintang termasuk itu adalah wujud daripada penyembahan berhala. Jadi kalau bagi Anda yang suka rasi bintang, apalagi sampai mengikuti rasi bintang, Pisces lah, Virgo lah, bla 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 itu, maka saudara sedang menyembah dewa Baal dan Tuhan tidak suka hal itu. Agak ekstrim ya, tapi memang betul ya, itu benar ya di ayat yang kelima ya. Benar-benar eh, apa Yosia melakukan satu perombakan yang sangat luar biasa. Lalu kemudian perubahan-perubahan itu tetap terus dilakukan oleh Yosia. Dan kita tidak tahu berapa lama hal itu terjadi gitu ya. Bertahun-tahun mungkin melakukan reformasi perubahan terutama masalah kerohanian. Dan menariknya lagi di ayat yang ke-17 dikatakan, ia berkata, apakah tanda keramat yang kulihat ini? Ternyata dulu ada seorang nabi-nabi lah gitu ya, yang memang menyerukan tentang perubahan, dan itu di battle. Tetapi balik lagi orang-orang itu malah tidak mengikuti suara nabi tersebut, malah tetap terus-menerus mengikuti dewa Baal. Lalu kemudian terjadilah namanya perayaan Paskah bagi Tuhan untuk pertama kalinya. Kebayang ya. Jadi sekian lama terjadilah persembahan Paskah, perayaan Paskah untuk pertama kalinya. Sehingga boleh dikatakan puncaknya itu adalah Paskah, persembahan kepada Tuhan yang dilakukan oleh Yosia dari reformasi yang dilakukan kepada seluruh bangsa ini. Tetapi pertanyaannya aneh. Tetapi Tuhan, di ayat yang ke-26, tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Apakah Tuhan sakit hati gitu ya sampai bertahun-tahun? Enggak. Bukan ini ya, jangan ditafsirkan Tuhan itu Tuhan yang sewot begitu, Tuhan yang sangat baper gitu, bukan. Ini adalah sebuah tanda yang ingin dilihat oleh kita semua bahwa apa yang dilakukan itu sudah ratusan tahun sampai ke akar-akarnya. Puluhan tahun, ratusan, mungkin puluhan tahun begitu ya. Dosa turun-temurun itu dilakukan puluhan tahun. Bahkan sebelum Manasye di atas-atasnya. Dan Yosia itu baru melakukan satu reformasi sekian tahun begitu ya. Dan itu belum keseluruhan. Bangsa itu belum benar-benar dengan segenap hati. Kalau kita lihat di ayat yang ke-25, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Betul, itu adalah Yosia, tetapi rakyatnya belum tentu melakukan hal yang sama dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap jiwanya. Jadi,
Ternyata Yosia melakukan satu reformasi yang luar biasa ini, tetapi rakyat itu memang sepertinya masih dikatakan suam-suam kuku. Nanti kita lihat selanjutnya, cerita selanjutnya apa yang terjadi begitu ya. Dan Tuhan tetap menetapkan ada satu hukuman yang terjadi kepada Yehuda. Saudara sekalian, kalau kita lihat di sini bahwa Yosia memang benar melakukan satu reformasi besar-besaran terhadap bangsanya. Tetapi yang kita harus ingat di sini adalah ketika dosa itu sudah mengakar kuat, walaupun dibersihkan dari permukaannya, tetapi mungkin sikap-sikap kehidupan dari bangsa Yehuda itu belum banyak berubah. Perlu waktu-waktu yang bertahun-tahun. Perlu seharusnya generasi Yosia berikutnya taat sama Tuhan, terus taat sama Tuhan. Akhirnya lama-lama mengalami satu perubahan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Seringkali kita menganggap begini, gue sudah bertobat untuk bagian ini, aku sudah bertobat untuk bagian itu, atau saya sudah bertobat untuk keseluruhan hidup saya. Tetapi kenapa saya masih jatuh ke dalam dosa? Karena kita belum bertobat hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Kita seharusnya bertobat itu total, dan itu membutuhkan proses waktu yang lama. Tidak langsung sekejap mata kita berubah, tidak. Jadi, good readers, kita perlu day by day itu disegarkan, diperbaharui. Hanya bisa dilakukan oleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi, pertobatan kita yang sejati itu adalah day by day itu. Bukan satu pertobatan yang tiba-tiba Anda dan saya berubah detik itu menjadi rasul, gitu, menjadi cahaya mulia. Tidak. Tetapi day by day. Dan kalau pertobatan kita itu sampai gagal, maka kita jangan sampai jatuh dan tergeletak, tapi kita bangkit lagi dan bangkit lagi. Oleh karena itu, good readers, ketika kita mau setia kepada Tuhan, tantangannya banyak. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa perubahan itu day by day. Oleh karena itu, kita harus tetap setia dengan segenap hati kita, kekuatan kita, segenap jiwa kita untuk melakukan firman Tuhan. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, dan jatuh bangun. Sehingga suatu saat nanti kita akan melihat betapa enaknya, betapa segarnya hidup di dalam Tuhan. Dan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.